saya punya PPT yang saya share. Bisa untuk share dulu. Ini PPT saya berjudul target tugas akhir dan optimalisasi pembimbingan. Jadi kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa progres bimbingan tugas akhir dari mahasiswa ini agak melambat, bukan agak ya, melambat ya untuk semester ini, dan beberapa hal yang terkait dengan pembimbingan ataupun penulisan tugas akhir yang waktunya tinggal sedikit. Ini akan saya share beberapa hal. Kondisi tugas akhir saat ini, ini agak memprihatinkan ya. Ini asumsi dari prodi seperti ini, sekitar 92% mahasiswa yang menempuh TA ini berhenti berproses ya, karena nggak tahu ini karena pandemi atau karena adanya online dan sebagainya, banyak alasan yang mendasari mereka sehingga tidak berproses gitu ya. Kemudian ada sekitar 86% mahasiswa tidak pernah bimbingan. Nah, ini juga nggak tahu karena online nggak bisa tetap muka langsung seperti apa. Ini tetap menjadi kendala di semester ini. Lalu semester sebelumnya sebenarnya sudah terasa, tapi semester ini lebih terasa lagi. Sekitar 95% bimbingan penulisan dilakukan secara online. Jadi memang rata-rata mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir saat ini bimbingannya banyak yang online. Atau ini karena online inilah yang mungkin bisa jadi yang menyebabkan melambatnya progres dari penulisan tugas akhir. 80% mahasiswa semangatnya untuk mengerjakan TA itu menurun. Nah, mahasiswa dengan berbagai macam alasan tidak melakukan bimbingan. Jadi beberapa kali ketika saya minta untuk merekap, ternyata memang kosong, ternyata memang tidak ada yang bimbingan. Nah ini nggak tahu ini menurunnya banyak hal mungkin ya yang berkaitan dengan progres ini. Semester ini sudah masuki pekan ke-10. Nah ini yang mungkin yang menjadi apa ya was-was kita, sudah masuk ke pekan 10. Bahkan 10 ini sudah habis karena hari ini sudah hari Sabtu. Hari Senin sudah masuk pekan ke-11. Yang pasti tinggal tersisa 5 sampai atau 4 pekan lagi secara normal waktu untuk pengerjaan tugas akhir. Jadi hanya 1 bulan lah, Bapak Ibu. Nah, dari data yang seperti ini cukup memprihatinkan kita untuk semester ini. Nah, saya ingin ada optimalisasi dari pembimbingan. Yang pertama, dalam tanda kutip, memaksa, ini ya, memaksa mahasiswa untuk mau berproses atau menyelesaikan TA-nya. Yang kedua, memaksa lagi. Ini paksaan ini, punya berkaitan dengan paksaan. Memaksa mahasiswa untuk mau melakukan bimbingan. Yang ketiga, memaksa lagi mahasiswa untuk melakukan bimbingan secara offline. Kemudian, nah, ketika 1, 2, 3 ini sudah dilakukan Bapak Ibu, ketika memang mahasiswa yang dihubungi ternyata harus dipaksa gimana pun nggak bisa offline misalkan, atau mungkin bimbingannya ada terkendala. Oke Pak. Barang ya. Ya Pak Danang. Ya, jadi mungkin terkendala berbagai hal. Mungkin laptop saya habis rusak atau sinyalnya nggak ada. Mungkin berbagai hal itu mohon Bapak Ibu dosen pembimbing bisa membantu mencarikan solusi jika mahasiswa tidak bisa dipaksa dalam tanda kutip. Mungkin banyak alasan lah. Kemudian memaksimalkan waktu yang tersisa di semester ini. Karena tadi tinggal 5 atau 4 pekan lagi, 5 minggu lagi, dimaksimalkan waktu yang ada agar penulisannya masih bisa tepat waktu. Nah, ini ya, targetnya adalah mahasiswa bisa lulus semester ini. Ya, jadi agak panjang ini paksaan-paksaan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang penting
semua jenis, model, bentuk, tipe atau gaya pemaksaannya saya serahkan ke Bapak Ibu semuanya. Mau dipaksa dengan cara apa terserah. Yang terpenting adalah target ini bisa tercapai. Jadi Bapak Ibu saya kira punya cara masing-masing untuk merayu, membujuk, memaksa dan sebagainya agar mahasiswa ini bisa menyelesaikan tugas akhir di semester ini. Nah, ini adalah agendanya. Mohon dicatat, nanti saya share juga ini PPT-nya. Jadi mulai hari ini, tanggal 12 Juni 2021, kami mohon Bapak Ibu dosen pembimbing bisa memberikan pengumuman kepada masing-masing mahasiswa bimbingannya agar melakukan bimbingan secara offline. Tadi dipaksa gitu ya, dipaksa offline. Kemudian dosen bimbing membuat janji. Kalau sudah dihubungi, sudah bisa, oh ya saya mau ketemu. Nah silakan minta tolong dibuat janji yang pasti. Kalau bisa jangan sampai nanti sudah janji ternyata ada halangan dan nggak bisa ketemu. Nah, yang mahasiswa yang mungkin awalnya sudah semangat, saya mau ketemu dengan dosen bimbing, setelah datang, waduh lagi kemana misalkan gitu. Kalau bisa jangan seperti itu. Jadi ketika mahasiswa memang sudah bersedia hadir, tolong janji yang sudah dibuat sebisa mungkin ditepati. Jadi nggak membuat kecewa dan menurunkan mood untuk mengerjakan tugas akhir lagi. Kemudian setelah dihubungi dan buat janji, Bapak Ibu bisa melakukan pembimbingan mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 17 Juli. Ya, ini sekitar 1 bulan aja. Lakukan pembimbingan seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk bisa memperlancar atau mempercepat proses pengerjaan tugas akhir mahasiswa bimbingannya masing-masing. Memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek dan laporan. Ini adalah deadline bimbingan, atau mungkin nanti ini adalah deadline ujian, mulai dari pra sampai yudisium. Mungkin bisa dicatat, atau mungkin nanti akan saya share ini. Dari bimbingan yang sebelumnya sudah dilakukan, mungkin sampai tanggal 17 tadi, mungkin bisa molor ya. Jadi tanggal-tanggal ini mungkin nggak paten istilahnya, bisa fleksibel. Jadi jangan sampai misalkan mahasiswa Bapak Ibu sudah lewat tanggal 24, aduh ini saya tinggal sedikit, kemudian mungkin tanggal 25 saya baru daftar, ya jangan ditolak ya mungkin ya. Nggak apa-apa ya, tanggal 25 mau daftar boleh, ya jangan ditolak. Jadi tanggal-tanggal ini hanya patokan aja. Jangan sampai menolak mahasiswa yang mau ujian. Ya, jadi tanggal 24 ini batas pendaftaran ujian pra. Kemudian pelaksanaan ujian pra TA-nya tanggal 26 sampai 31 Juli. Batas pendaftaran ujian kumprenya tanggal 7 Agustus. Pelaksanaan ujian kumprenya tanggal 8 sampai 14 Agustus. Batas pengumpulan berkas yudisium tanggal 21 Agustus. Yudisium periode 2 tanggal 28 Agustus. Jadi tanggal-tanggal ini mungkin nanti bisa disampaikan ke mahasiswa bimbingannya masing-masing agar mereka punya patokan untuk bisa mengejar target untuk bisa menyelesaikan tugas akhir. Kemudian di sini ada link. Link ini digunakan untuk pendaftaran ujian pra TA dan juga kompre. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya bimbingan yang sudah selesai, bisa langsung mendaftar di link ini. Ya, di situ mungkin ada, bisa dilihat ada isiannya, apa yang harus diisi, apa yang harus disiapkan, nanti sudah ada di situ. Ya, ini sudah ada, nanti bisa di-share ke mahasiswa ini. Nah ini kalau bimbingannya Bapak Ibu sudah melakukan pra-TA, mungkin bisa segera mengajukan atau mendaftarkan untuk ujian kompre. Nanti bisa mengikuti yudisium periode 1 ketika bisa mengikuti ujian komprenya sekitar tanggal 21 sampai tanggal 26 dan bisa memenuhi berkas yudisiumnya maksimal tanggal 3 Juli. Nanti bisa ikut yudisium periode 1 tanggal 10 Juli. Oke, ini yang terakhir. Jadi
dari tindak lanjut yang tadi harus dilakukan oleh Bapak Ibu selaku dosen pembimbing, saya minta direkap ya Bapak Ibu. Rekamnya seperti ini, nanti ada nomor, NIM, nama mahasiswa, nomor HP, statusnya sudah dihubungi atau belum, atau tidak bisa dihubungi, melalui apa, WA group atau personal, kesediaan bimbingannya bisa offline atau online. Nah ini rekap ini saya gunakan untuk membantu ketika nanti ada mahasiswa yang memang tidak bisa dihubungi atau mungkin susah untuk mau konsultasi atau bimbingan secara offline. Ini nanti akan kita coba bantu agar mahasiswa bisa mengikuti rencana ini dengan baik. Rekap ini monggo dibuat sendiri nanti model tabelnya, bisa menggunakan Word atau Excel, lalu minta tolong nanti dikirim ke emailnya prodi ti@asia.ac.id paling lambat minggu depan, hari Sabtu minggu depan, tanggal 19 Juni 2021. Oke, mungkin itu dari prodi TI. Sementara saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan support Bapak Ibu. Mudah-mudahan bimbingannya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas akhir semester ini dengan baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu mohon jadi perhatian lebih untuk pembimbingan tugas akhir ini, karena mengingat sekarang adalah di semester 8 yang seharusnya mahasiswa lulus tepat waktu gitu. Kita dalam 3-4 tahun terakhir ini sudah mencoba untuk menaikkan angka kelulusan tepat waktu gitu, yang dari dulu cuma 6% gitu ya, naik 10-11%, sampai yang terakhir itu secara umum rata-rata di FTD ya, dulu STIMIK sih ya, itu sudah mencapai angka sekitar 40%. Nah selama ini memang yang kelulusan tepat waktu yang paling tinggi masih di sistem komputer. Jadi kemarin laporan dari Bapak Kaprodinya, pembimbingannya juga ikut melambat. Jadi ya tolong Bapak Ibu yang membimbing prodi apapun, DKV, TI maupun SK, mohon untuk bisa di-push dalam 1 semester ini. Dan menjadi perhatian dalam 1 semester, dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan ini. Dan supaya jadi perhatian apapun kendalanya, misalnya Bapak Ibu sudah nyoba ngubungi 5 kali, 10 kali kok gak iso, yo terus jangan terus diem aja ditunggu gitu ya, bisa sharing ke prodi, bisa langsung dilaporkan ke prodi, atau tanya ke dosen walinya, atau seperti apa, paling tidak supaya orang lain juga tahu dan bisa membantu. Intinya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya supaya paling tidak meskipun angka kelulusan tepat waktu turun, tapi tidak signifikan banget gitu ya turunnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin dari DKV, mungkin Pak Handri mau menambahkan? Atau dari SK? Pak Samsul saya ono. Belum ada Bu.